Shalom, kami dari Paralado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Baik kita yang beribadah di gereja kita ini maupun yang beribadah di tempat kita masing-masing melalui live streaming. Adapun nama minggu kita adalah dalam bahasa Batak, Marulup-ulup tu di Bata, Sandok Alietanoon, yang dalam bahasa Indonesia, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan topik dalam bahasa Batak, Manok Tongdo Asin Rohana, dalam bahasa Indonesia, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan dengan segala kerendahan hati dan pikiran kita sejenak dalam saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 706 ayat 1 sampai dari 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus,
Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan, kesaksian, dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca epistel firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 yang kita baca secara bergantian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta minggu ini, Minggu Jubilate tanggal 30 April 2023. Nomor 1, jadwal pertanggungan daerah. Hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 masuk pukul 18 WIB. Nomor 1, Daerah 1 Riau, Patra Komala, di rumah keluarga Sintua Saud P. Simbolon, Ibu Rohana M. Borunaibaho, alamat Ruang Konsistori, lantai 1, Gedung Rukan. 2. Daerah 3 Dago, di rumah keluarga Henry Saputra Simbanjuntak ST, Ibu Yovana TM Borusianipar ST, alamat Jalan Gria Permai, D2 nomor 24, Perum Gria Bukit Mas, Bojongkoneng, Cikutra. 3. Daerah 4 Sarbuncip, di rumah keluarga Junior Sihan, Ibu Siti M. Borumanurung, alamat Kompleks Setiabudi Regensi, Blok C,
Jalan Lapis, Lajuli 149B. Kamis tanggal 4 Mei 2023 masuk pukul 18 WIB. Nomor 1, Daerah 2 Antapani Arcamanik, di rumah keluarga Roni Uli Tua Nainggolan, Ibu Hosiana ECM Borusitorus, alamat Ruang Serbaguna lantai 2, Gedung Rukan. 2. Daerah 6 Bandung Selatan, di rumah keluarga Nyonya Gerda Kristina Boru Pasaribu SH, alamat Jalan Adi Kusuma nomor 3A, Bale Endah. 3. Daerah 7 Pajajaran, di rumah keluarga Joni Richard Silain SE, Ibu Risma TI Borusiahan, alamat Ruang Konsistori lantai 1, Gedung Rukan. 2. Jemaat yang meninggal dunia. 1. Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 telah meninggal dunia Ani Boru Opusunggu, tutup usia 57 tahun 2 bulan, beralamat di Jalan Pleret Raya nomor 37, Jemaat Daerah 2 Antapani Arcamanik. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. 2. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 telah meninggal dunia Bapak Santos Karo-Karo, meninggalkan Ibu Hesti Boru Marpaung, tutup usia 76 tahun 9 bulan, beralamat di Jalan Cilandak nomor 1, Jemaat Daerah 4 Sarbunjip. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. 3. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga almarhum Bapak Profesor Dr. Tohab Okolair Simanjuntak MSc, Jemaat Daerah 4 Sarbunjip, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Profesor Dr. Tohab Okolair Simanjuntak MSc di waktu yang lalu. Nomor 4, lansia HKBP Bandung. Pada hari Minggu ini, tanggal 30 April 2023, lansia HKBP Bandung kebaktian bersama dengan jemaat HKBP Betania Ranca Ekek sekaligus syukuran ulang tahun ke-24 dan pemakaian gedung peribadahan dipimpin oleh Pendeta Resort Pendeta Jason Simanjuntak. 5. Kunjungan gerejawi. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB tanggal 7 Mei 2023, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari HKBP Sumedang. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian melalui kurs sekaligus pencarian dana untuk pembangunan gereja HKBP Sumedang. 6. Partangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tendie pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 9 WIB bertempat di gereja HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisimangaraja, akan dilaksanakan pertangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tendie dan lomba mengandung nyanyian ratapan. Inahana gereja kita akan mengikuti acara tersebut. 7. Cuti. Mulai hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, Pendeta Jonaren Purba MTH akan menjalani cuti. 8. Seksi perempuan. 1. Pertangyangan gabungan seksi perempuan Huria dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 14 WIB bertempat di gereja. 2. Setelah selesai pertangyangan gabungan seksi perempuan Huria pada pukul 15 WIB bertempat di gereja akan diadakan seminar kesehatan dengan tema mengenal dan mencegah penyakit jantung koroner dengan narasumber
Dr. Teddy A. Sihite, SB, PD, SPJ, JK. Warta tambahan, Pertangyangan Persekutuan AMA Distrik 18 Jabar Tenje. Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Cikampek akan diadakan Pertangyangan Persekutuan AMA Distrik 18 Jabar Tenje. Seksi AMA HKBP Bandung akan mengikuti acara tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan penuh sukacita sambil memuji Tuhan dari buku ND nomor 18.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk firman Tuhan di minggu ini bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Juga untuk Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang tetap mengikuti secara live streaming, kiranya kita tetap di dalam sukacita. Untuk kita seluruhnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita yang telah mendapat hidup baru di dalam Yesus Kristus, tentunya orang yang memiliki hidup baru pastilah menunjukkan, memberi apa yang boleh terbaik, yakni hidup disiplin, hidup taat, hidup kudus. Hidup yang lebih baik adalah cerminan orang yang hidup baru di dalam Kristus. Maka kita sebagai orang yang sudah menerima hidup terang, perlukah hidup disiplin? Perlu. Dan kalau kita katakan sekarang ketika nats ini mengingatkan kepada kita untuk boleh tetap setia di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup rutinitas kita adalah ibadah. Tapi bukan ibadah yang pasif, tapi ibadah yang aktif. Kalau kita katakan perlukah beribadah? Perlu. Karena itu adalah bagian dari hidup kita, bagaimana untuk melatih diri di dalam beribadah. Itu dalam 1 Timotius 4 ayat 7 diingatkan, latihlah dirimu beribadah. Pasomal-somal mangulahun hadaulatun. Itu kalau di bahasa Batak. Halakna daulat iduna dinggan. Maka orang yang sering melatih diri beribadah adalah dia menunjukkan hidupnya yang seturut dengan Tuhan. Sekarang kita sudah datang ke rumah Tuhan, melatih diri untuk beribadah. Tapi melatih diri untuk beribadah, ibadah yang bagaimana? Apakah ibadah rutinitas, seremonial, biasa yang telah kita lakukan setiap minggu? Datang, duduk, diam, mendengar firman Tuhan. Apakah 4D? Harusnya tidak. Maka itu hanya sebagai ibadah pasif. Maka ibadah yang aktif, ibadah yang sempurna, yang hendak kita nyatakan di hadapan dunia yang percaya dan yang menerima Yesus Kristus, agar kebahagiaan, agar sukacita kita semakin sempurna di dunia ini,
Kalau dikatakan setelah membaca epistel, kita diingatkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Kita yang datang ke gereja, datang di dalam sukacitakah? Kita yang datang ke gereja ini adakah membawa beban? Kalaupun ada membawa beban, maka lepaskan, hempaskan di hadapan Tuhan. Jangan bawa lagi bebannya nanti. Itu sama dengan kita sudah mengandalkan diri sendiri. Maka ketika kita datang di dalam sukacita di hadapan Tuhan dalam ibadah, kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan melayani kita di ibadah ini, sehingga kita tidak ragu karena berkat itu akan diberikan kepada kita. Itu banda saya mamasu-masu dok, mangerbang dok, tangan ni aka imam padita, mamasu-masu mololah humulak sian gerejaon. Karena kita tidak lagi mencari berkat di dunia, tapi kita menerima berkat dan membawa pulang berkat itu. Sehingga kita pun melakukan ibadah yang sudah rutin kita lakukan di gereja ini, tapi prakteknya adalah di luar sana. Kita rutin di sini beribadah, mungkin secara seremonial bagus dan baik. Tapi bagaimana yang rutin ini kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari supaya kebahagiaan kita semakin sempurna, sukacita kita berlimpah ruah, dan kebahagiaan kita tentunya tidak lagi diambil oleh segala penderitaan dunia. Maka ibadah yang aktif adalah tidak putus hanya di gerbang gereja. Kalau putus nanti di gerbang gereja, kita hanya datang di sini duduk, bernyanyi, berdiri, itu adalah ibadah yang fasik. Tapi lakukanlah ibadah yang aktif nantinya setelah pulang dari gereja ini. Praktekkan itu dalam kehidupan setiap hari. Ketika mazmur ini menjadi suatu pujian yang disampaikan oleh pemazmur dalam menyampaikan korban syukur di rumah Allah dalam peribadahan kudus, maka ini menjadi sorak-sorai ibadah pujian yang menunjukkan sukacita di antara umat Tuhan di bumi ini. Maka segala yang bernapas, segala ciptaan Tuhan, juga kepada kita manusia sebagai imago Dei, ciptaan Tuhan, maka kita menyampaikan ini di dalam ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa dampak ibadah yang kita lakukan dengan rutin setiap minggu di gereja ini? Apa dampaknya bagi kita? Kalau kita katakan, kalau kami katakan dalam teks kita ini, ketika kita benar-benar beribadah, berjumpa dengan Tuhan secara rutin di gereja ini, dan praktek nyatanya di dunia nantinya, Senin sampai Sabtu itu menjadi praktek hidup ibadah yang sempurna yang kita lakukan. Karena kita telah dijamu oleh Tuhan di tempat kudusnya ini, kita disambut dan kita diberkati sehingga kita akan pulang dengan boleh menjadi berkat. Apa dampak yang saya katakan tadi? Kita yang beribadah secara rutin setiap minggu, di sini kita datang didorong oleh iman. Nanio jarni haporsiao dohita rotuson memuji pasangap guarna nabadiai dang nio jarni aka ala asa dibereng dongan dang nio jarni baju baru dang nio jarni akana asing, tapi didorong oleh iman. Itulah kerinduan kita untuk berjumpa, melayani Tuhan, disambut oleh Tuhan di rumah kudusnya ini. Kita tentunya dampak yang baik dari orang percaya yang selalu rutin melakukan ibadah secara seremonial, tidak hanya pasif tapi harus aktif, maka kita harus berusaha menjadi berkat untuk menjadi yang terbaik. Apa itu? Apa yang mengikat kita, yang mengikat hati kita untuk boleh menjadi berkat sebagaimana kita telah rutin melakukan ibadah setiap minggu? Apa yang mengikat kita, yang mendorong kita? Karena ayat 3 tadi dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah
Dia yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kalau kita adalah miliknya, maka sebagai milik Allah, kita harus melakukan kebaikan, kekudusan, kasih, dan di dalam ketaatan melakukan apa yang terbaik. Sehingga memang karena kita juga adalah kawanan dombanya. Gembala yang baik telah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah Yesus Kristus yang telah memberikan darahnya kepada kita, yang tidak bisa kita bayar dengan kekayaan apapun di dunia ini. Sehingga memang nats ini juga mengangkat kepada kita bahwa orang Kristen yang sempurna, orang percaya yang benar-benar melakukan imannya adalah sapadado peribadahanna dohot pangalahona. Jadi kon sepaket doi. Ibadah itu harus sepaket dengan perbuatan, perilaku dalam kehidupan setiap hari. Kalau hanya ibadah ya memang hanya rutin saja. Tapi ketika ibadah itu yang saya katakan tadi prakteknya di luar sana, maka harus sepaket bahwa kita sudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga jangan pernah takut melakukan kebaikan, karena kita akan tetap dipeliharanya. Hidup bana dinokaningan di ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan mungkin so pasu-pasu ni Tuhani holan tu natorasna, dan sahat tu anakonna. Hape molo burjudo natorasna pasti sahat do tu anakonna. Dan itu juga yang akan kita lakukan. Ketaatan sian opung tanda jolo marhuria sahat do tu akayanakonna sonari. Mau dimanapun merantau, mau di kota manapun. Kalau dia sudah berangkat dari Bonapasogit, ketika orang tuanya taat marhuria, denggad donang ani anak koni sahak petu kota. Karena itu adalah juga menunjukkan bagaimana ibadah itu akan menghantar perjalanan kita kemanapun kita melangkah. Karena kita tahu kasihnya turun-temurun kepada setiap orang yang setia kepadanya. Maka ketika dalam ibadah kita sudah melatih diri kita untuk yang lebih baik, di situ jugalah kita akan berangkat dari iman untuk lebih bersyukur dalam segala hal. Untuk bersyukur dalam segala hal pasti dong ada kesabaran, ada kerendahan hati, sehingga di situ juga kita menunjukkan kesetiaan untuk berjuang menjalani hidup ini. Kita akan tahu apa yang kita rasakan ketika kita sudah berjuang untuk menjalani kehidupan ini, dan hikmat bagi orang yang menunjukkan ibadah yang rutin tadi dan mempraktekannya, hikmat bagi dia adalah memiliki roh pengertian, tidak menjadi pengecut dan tidak mudah lemah, tidak mudah mengalah, walaupun perjuangan hidupnya, tantangan hidupnya banyak. Maka kita akan tahu tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita yang selalu berjuang dalam kesetiaan iman, dia tidak pernah tergoda untuk segala jabatan, kuasa, dan lain sebagainya. Daniel, ketika kaisar di zaman Nebukadnezar memaksa dia untuk menyembah kepada patung emas, Daniel tidak mau. Angguau ikut tu debata Jehovah dua marhaperusan. Ninai bana, meskipun dimasukkan ke lubang singa, dia tidak mau. Maka dia bertahan di dalam imannya. Sehingga itu juga membawa kepada kesetiaan dan ketaatan kepada temannya SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak takut kalau harus dimasukkan ke dalam perapian di balanga na api na berkobar-kobar. Mereka tetap bertahan di dalam iman. Juga Joshua, dia harus bertahan menunjukkan imannya. Dan nats ini adalah Mazmur Daud. Mungkin di satu sisi kita hanya melihat kesuksesan Daud sebagai raja dan yang mengalahkan Goliat. Tapi dia juga punya perjuangan untuk menunjukkan kesetiaan imannya.
harus bersembunyi di dalam goa supaya tidak ada lagi yang ingin membunuh dia dan musuhnya Saul atau banyak yang lain. Maka itu adalah perjuangan iman yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang setia di dalam Yesus Kristus. Kita melihat juga Yusuf, meskipun dia dicoba oleh istri Potifar dinodai, mencoreng nama baiknya, tapi dia tetap setia untuk menunjukkan kebaikan. Dalam perjanjian baru Paulus, juga murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, meski mereka harus menghadapi kematian di ujung tombak, Petrus disalibkan secara terbalik, tapi dia tetap setia di dalam iman. Kesetiaan itu sekarang dituntut dari kita yang rutin datang beribadah ke rumah Tuhan di sini. Bilangata torop ganuk minggu, alai unang gabe moru bilangannya karena porsiena mengulahun dadenggan di luaran. Tapi itu sekarang harus menjadi penggerak bagi kita. Unang lam torop be akaparhata barangsi, parhata hoax. Maka ibadah jangan hanya menjadi rutin. Ibadah jangan hanya menjadi supaya seperti setor muka ke gereja atau ke Tuhan, tapi efeknya, dampaknya tidak ada. Tong say marhata akan marhata pudi hita. Mangaliai dongata, menindas dongata, dungi makatahatai muse. Itu juga berarti efek ibadah tidak kita praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita benar-benar sadar untuk diingatkan oleh teks ini dalam memuji namanya di dalam kelayakan, sehingga kita melakukan peribadahan dengan rutin karena kita takut akan Tuhan dan kita mau dipakainya dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga datanglah ke hadapannya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang tulus dan murni melalui pintu gerbangnya. Melalui epistel nakaningan telah diingatkan kepada kita, naso melalui pintu dang gembala dang domba yang baik nongi, iko melalui pintu do. Dan ini juga dalam mengingatkan kepada kita untuk beribadah. Pastinya melalui gerbang do nakaning kita kan, tangan udah mengangkat sian gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati, halamannya penuh dan tak ada dia kamu tiki sekolah minggu. Dang dingok be. Tadi jo satu kinate, dua iya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia sudah. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Imamolo ede ni sekolah minggu. Alai ede magodang ede tanah kaninganima sebelum persembahan ni. Nomor 3 tahe. Ukabahal na umuli bagas ni dibataki. Ai tu si doau naing muli gadup jupong. Iya, dia mau jasa ayat tanpa melihat buku. Ulului bo de. Iya, tamat doa tamat. Saayat. Aka upung tanah julu dia apil do apalah sasa ayat ala adong cerdas cermat buku ende berpacu dalam buku ende ukabah nomor 3 mai nggak hodok nak kaning ukabah na umuli nomor 3 mai astaga
Ngotong berarti hola rutinitas do, datang, duduk, diam. Apa nak kaning ikon ibadah yang pasif. Nang gua palasa nomor ede sadarion tiop pamu buat kamu anong tujabu. Nomor 10. Iya. Sung delusia mangado bang mantap. Alani dihita saluhut nama nami untuk jemaat yang terkasih. Ketika kita sudah datang dan masuk dari gerbangnya dan di halamannya, di pelatarannya penuh pujian, maka sampaikanlah pujian itu di dalam ibadah dengan ucapan syukur dan sampaikanlah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan sebagai bukti kamu telah bersedia mempersiapkan diri untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik bukan soal jumlah, tapi berikan yang terbaik dilipat mading gada unang bedi gopu-gopu anongan. Moloh bere kami nongan persembahan itong dope di gopu-gopu hamu berarti naholan asal songoni dope. Persiapkanlah hatimu yang terbaik dan persiapkan juga persembahanmu yang terbaik. Kami tidak pernah huria dakya mamatok persembahan ikon 50.000 daun kan, tapi berikan persembahan yang terbaik karena disitulah kita menunjukkan ibadah yang benar-benar. Untuk menghidupi ibadah itu karena kita telah menerima firman dan hiduplah di dalam firman, sehingga tunjukkan cara pujian yang terbaik juga cara hormat yang terbaik ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan. Maka demikianlah kita menunjukkan kesetiaan kita karena kita mau setia melakukan yang terbaik sebagai bukti orang yang selalu melakukan peribadahan sebagai tanda bahwa dia menerima berkat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Engkau telah memelihara, menuntun, dan menghantarkan kami dari tempat kediaman kami, dan Engkau menyambut kami di tempat kudus-Mu ini beribadah bersama memuji memuliakan nama-Mu. Begitu juga kepada setiap jemaat-Mu yang boleh tetap bersama dengan kami di ibadah ini melalui live streaming. Mereka mempersiapkan hati, waktu, dan dirinya untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan disapa oleh firman-Mu. Maka untuk seluruh jemaat-Mu juga yang hadir di tempat ini, berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Juga untuk seluruh putra-putri yang Engkau anugerahkan di tengah keluarga, kuatkan mereka untuk boleh mendidik dan memberikan yang terbaik. Tetap mengingatkan mereka untuk mempraktekkan ibadah yang sempurna, yang baik di dalam praktek kehidupan mereka setiap hari. Siang dan malam biarlah firman-Mu akan tetap menyapa kami. Ampunkan akan segala dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu, menyebut nama-Mu yang kudus itu. Inilah doa kami dan permohonan kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik ke depan, persembahan kedua dan sosial huria. Sambil bernyanyi 358. Oh
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, agar jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, karena milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.